Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan turunan fungsi trigonometri. Tapi pada video pertama saya telah jelaskan sebelum membahas turunan fungsi trigonometri, yang kita bahas adalah turunan fungsi aljabar terlebih dahulu. Pada video pertama saya sudah sampai pada bagian D, turunan fungsi aljabar bagian D. Berarti pada kesempatan ini saya akan membahas khusus bagian E. Bagian E yang dikenal dengan dalil rantai. Jadi kalau ada Y sama dengan fx pangkat n, begitu, maka Y aksen seperti nampak pada layar sebelah kiri bagian E. Itu yang dikenal dengan dalil rantai. Jadi pada video kedua ini saya khususkan untuk membahas dalil rantai yang seperti tertulis pada bagian E. Ya, seperti apa cara penurunan dari fungsi Y sama dengan fx pangkat n, simak penjelasan berikut ini. Ya, ini rasanya. Nah, saya akan bahas bagian yang E. Seperti apa contohnya? Ya, ini bagian E. Jadi, kalau yang E itu, kalau ada Y sama dengan fx pangkat n katanya, maka Y aksen X, turunan dari Y itu adalah n dikali fx pangkatnya berkurang 1 dikalikan f aksen X. Perhatikan sih. Jadi untuk menentukan turunan dari Y atau Y aksen ini, maka yang dibutuhkan hanya f aksen X. Karena n-nya ini sudah tersedia. Sementara fx-nya juga sudah tersedia. Karena n-nya sudah tersedia, n-1-nya bisa ditentukan. Berarti yang kita tentukan terlebih dahulu, artinya yang belum ada adalah f aksen X. Sehingga nanti kita harus menentukan f aksen X-nya. Kenapa? N-nya sudah ada, fx-nya sudah ada, n-1 sudah ada. Nanti kita tinggal mencari f aksen X. Setelah ketemu f aksen X, kita masukkan ke formula ini. Maka turunan dari Y sama dengan fx pangkat n bisa ditentukan. Ya, seperti apa? Nah, ini contohnya. Contoh yang E. Contoh penurunan dengan menggunakan dalil rantai. Ya, nomor 1 contohnya itu kalau ada Y sama dengan 4x kuadrat, 4x kuadrat gitu, plus 2x begitu, dipangkatkan 10 gitu. Nah, ini bisa dianalogikan. Ini itu bisa dianalogikan sebagai fx-nya. Nah, sementara ini itu sebagai n-nya. n-nya. Berarti nanti Y aksen bisa ditentukan. Y aksen katanya N, berarti N-nya 10. 10. Gitu. Kemudian Fx, Fx-nya adalah 4x kuadrat plus 2x gitu. N-1, berarti pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 9. Kemudian dikalikan F aksen X. F aksen X. Fx-nya kan ini. Berarti F aksen X-nya nanti sama dengan 4 kalikan 2, 8x, pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 1, plus 2x. Diturunkan berarti dia 2. Nah. Saya ulangi.
Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N, maka Y aksen sama dengan N, Fx-nya, N-nya berkurang 1. Nah, kemudian masih dikalikan F aksen X. Berarti kalau ada Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X pangkat 10, 4X kuadrat plus 2X itu bisa dimisalkan Fx, sementara 10 itu N. Berarti Y sama dengan Fx pangkat N, jadinya bentuknya. Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N, maka N dikalikan Fx, pangkatnya turun 1. Masih dikalikan F aksen X. Kalikan F aksen X. Nah, berarti kalau ada Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X pangkat 10, N-nya 10. N-nya itu 10. Fx-nya adalah ini, 4X kuadrat plus 2X. N-nya 10. Kalau dikurangi 1 berarti 9. Dikalikan F aksen X. Nah, Fx-nya kan ini. Berarti F aksen X-nya nanti, Fx ini turunkan 8X plus 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini dibagusin begitu, dibagusin. Ini sama dengan, ini kan bisa masuk ke sini. Berarti sama dengan 80X begitu. 8 kali 10. Kemudian 10 kalikan 2 plus 20 begitu. Dikali dengan 4X kuadrat begitu. Ditambah 2X pangkat 9. Yaitu pada Y sama dan ini maka turunnya seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan yang pertama itu. Kemudian misalkan ada contoh lain, saya berikan contoh lain ini. Atau yang kedua, nah, ambil kertas. Misalkan saya mempunyai contoh seperti contoh yang kedua ini. Nah, contoh yang kedua itu kalau ada Y sama dengan akar pangkat 3 dari 6X plus 10 begitu. Nah, ini kan bisa diubah menjadi 6X plus 10 dipangkatkan 1/3. Karena akar pangkat 3. Nah, ini itu diasumsikan sebagai Fx-nya. Nah, sementara ini diasumsikan sebagai N-nya. Berarti Y sama dengan Fx pangkat N. Kalau Y Fx pangkat N, maka formulanya ini. Nah, maka nanti Y aksennya itu sama dengan N. N-nya ada 1/3. Nah, dikalikan Fx. Fx-nya kan ini. 6X plus 10 begitu. Pangkatnya N-1. N-nya kan 1/3. Dikurangi 1. 1/3 dikurangi 1. Nah, ini. Nah. 1/3 dikurangi 1. Berarti sama dengan 1/3 dikurangi 3/3. Berarti sama dengan -2/3. Nah, berarti ini pangkatnya -2/3. Dikalikan F aksen X. Fx-nya kan 6X plus 10. Turunannya adalah 6X plus 10. 6X plus 10 turunannya adalah 6. Saya ulangi. Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N, maka Y aksennya N dikalikan Fx dipangkatkan N-1, pangkatnya burung 1, masih dikalikan F aksen X. Kalau ada Y sama dengan akar pangkat 3 dari 6X plus 10, itu kan sama dengan 6X plus 10 pangkat 1/3. Berarti 6X plus 10 ini bisa dianalogikan sebagai Fx-nya, 1/3-nya itu sebagai N-nya. Berarti tinggal kan N, berarti N-nya 1/3. Kalikan Fx, Fx-nya kan ini. Pangkat N-1, berarti 1/3 dikurangi 1 itu -2/3. Sudah jelaskan tadi. Kemudian masih dikalikan F aksen X. Nah, Fx-nya kan sama dengan 6X plus 10. Berarti F aksen X nanti sama dengan 6. Nah, berarti ini sama dengan
sama dengan 6 dikalikan sepertiga itu 2. Nah, ini saya jadikan pangkat positif, jadinya adalah 6x plus 10 pangkat 2/3. Positif, pangkat 2/3. Nah, ini dijadikan bentuk akar. Nah, dijadikan bentuk akar. Berarti sama dengan 2 per akar. Kalau ini per 3 itu akar pangkat 3. Berarti ini adalah 6x plus 10. Begitu. Nah, 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh yang kedua itu. Nah, agar kalian lebih memahami, akan saya berikan contoh tambahan. Nah, contoh tambahannya seperti apa? Contoh tambahannya itu nah, yang ketiga, misalkan kalau ada Y sama dengan misalkan 10 per 2x plus 3 misalkan. Nah, kita akan menentukan turunannya. Maka kalau ada Y sama dengan 10 per 2x per 3 itu bisa berubah sama dengan 10 dikalikan 2x plus 3 pangkat min 1. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai fx-nya. Sementara ini itu sebagai n-nya. Berarti bentuknya Y sama dengan fx pangkat n. Kalau Y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya ini. Nah, itu kan. Berarti nanti Y aksennya bisa ditentukan. Y aksennya sama dengan katanya N. N-nya itu min 1. N-nya itu min 1. Tapi ada 10. Berarti ini min 10. Min 10. Fx. Fx-nya kan ini. Berarti Fx-nya 2x plus 3. Fx. Pangkat N min 1. Pangkatnya turun 1. Min 1 min 1. Berarti min 2. Masih dikalikan F aksen X. Fx-nya kan 2x plus 3. F aksen X-nya adalah 2. Turunan dari 2x plus 3 itu 2. Sehingga ini sama dengan proses begitu. Ya, di bawahnya saja. Sama dengan begitu. 2 dikalikan min 10 itu min 20. Nah, ini dikalikan 2x plus 3 pangkat min 2. Kalau ingin dijadikan pangkat positif, berarti sama dengan min 20 per 2x plus 3 pangkat 2. Kalau ingin dijabarkan lagi, boleh. Berarti sama dengan min 20 per dijabarkan 4x kuadrat plus 2 kali 2x itu 4x, berarti 12x plus 9. Jadi menggunakan ini itu. Nah, ini penjabarannya. Penjabarannya. Kalau ada A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada 2x plus 3 kuadrat, ya A-nya itu 2, A-nya itu 2x, B-nya itu 3. Berarti sama dengan ini kuadrat 4x kuadrat 2 kali AB. 2 kalikan 2x kalikan 3. Berarti 2 dikalikan 2x 4x kali 3 plus 12x plus B kuadrat. B kuadrat. B-nya kan 3. Berarti plus 9. Ya, seperti nampak ini. Itu contoh yang ketiga. Nah, misalkan saya berikan contoh lain lagi. Nah, contoh lain lagi. Contoh yang keempat misalkan sebagai contoh tambahan. Karena ini juga penting yang mendasari bagaimana kita nanti mempelajari turunan fungsi trigonometri.
Contoh yang keempat, misalkan ada Y sama dengan akar pangkat 4 dari 8X plus 10 misalkan. Ini kan bisa diubah. Nah, jadi 8X plus 10 dipangkatkan 1/4. Nah, ini bisa dipandang sebagai fx, ini bisa dipandang sebagai n, berarti y sama dengan fx pangkat n, berarti berlaku formula ini. Nah, maka y aksennya nanti sama dengan katanya, kalau y sama dengan fx pangkat n, y aksennya n, n-nya kan 1/4, 1/4. fx fx-nya kan 8x plus 10. Berarti 8x plus 10. Nah, pangkat n-1. Kalau awalnya pangkat n, pangkat n-1. Awalnya 1/4. 1/4 dikurangi 1. Nah, ini di sini. Saya kodai. 1/4 dikurangi 1 ya sama dengan 1/4 dikurangi 4/4. Berarti sama dengan min 3/4. Nah, berarti pangkatnya kan n-1. Berarti 1/4 dikurangi 1 itu min 3/4. Min 3/4. Masih dikalikan f aksen x. Fx-nya kan 8x plus 10. F aksen x-nya berarti 8. Kalikan 8. Saya ulangi. Y sama dengan akar 4. Akar pangkat 4 dari 8x plus 10 itu sama dengan 8x plus 10 pangkatkan 1/4. Kan akar 4. Berarti ini bisa dimisalkan fx dan ini bisa dimisalkan n. Misalkan n maksud saya. Berarti y sama dengan fx pangkat n. Kalau y sama dengan x pangkat n, maka y aksinya n dikalikan fx pangkat n-1 dikalikan f aksen x. Nah, dari sini berarti y aksinya n-nya kan 1/4, 1/4. fx-nya 8x plus 10. n-1 1/4 dikurangi 1 diproses dalam min 3/4. Masih dikalikan f aksen x. F aksen x-nya, f aksen x-nya 8 karena fx-nya ini diturunkan sama dengan 8. Nah, ini diproses 8 dikalikan 1/4 itu kan 2. Ini itu 8x begitu plus 10 gitu dipangkatkan min 3/4. Kalau menginginkan pangkat positif berarti 2 per ini itu 8x plus 10 pangkat 3/4. Pangkat positif. Nah, berarti kalau jadikan bentuk akar berarti sama dengan 2 per akar pangkat 4. Karena per 4. Akar 4. Ini itu 8x plus 10 pangkatkan 3. Nah, seperti ini. Itu contoh yang keempat dari bagian E. Nah, saya tambah lagi contohnya. Contoh yang kelima. Biar semakin paham. Contoh kelima, misalkan saya punya Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7 pangkat 100 misalkan. Nah, kalau seperti ini sama analoginya. Ini itu adalah sebagai fx-nya. Ini itu sebagai n-nya. Maka y aksen x-nya sama dengan katanya. Karena y sama dengan x pangkat n. Y sama dengan x pangkat n. Maka y aksennya kan n. N-nya kan 100. 100 dikalikan fx. Fx-nya kan ini. 2x pangkat 2 min 3x plus 7 gitu. Pangkat n min 1 berarti ini pangkat 99. Masih dikalikan f aksen x.
Fx-nya kan ini, jika diturunkan sama dengan 4x min 3. Misalnya 4x, ini min 3, turunan 70. Nah, seperti saya jelaskan bagian A. Nah, ini kalau dibagusin gitu, sama dengan, ini dikalikan, berarti 400x min 300. Nah, dikalikan ini. 2x kuadrat min 3x plus 7 pangkat 99. Nah, saya berikan contoh lagi. Nah, contoh lagi. Nah, contoh ke berapa ini? Contoh ke 4, kelima. Contoh kelima. Misalkan contoh kelima. 5, misalkan ada Y sama dengan 6 per 10x plus 7. Misalkan. Maka ini bisa dirubah menjadi 6 dikalikan 10x plus 7 pangkat min 1. Nah, ini kalau dicari turunan, berarti Y aksennya nanti ini bisa dianalogikan sebagai Fx-nya. Ini sebagai N-nya, begitu. Maka Y aksennya katanya, kalau Y, berarti Y-nya kan sama dengan F pangkat N. Berarti Y-nya sama dengan, Y aksennya sama dengan N, N-nya itu min 1. Dikalikan 6 berarti min 6, ini ada 6-nya. Kemudian Fx, Fx-nya kan 10x plus 7 dipangkatkan N min 1 berarti min 2. Gitu. Kemudian masih dikalikan f aksen x. F aksen x-nya, Fx-nya kan 10x plus 7. Berarti f aksen x-nya nanti 10. Ya, karena turunan 10x plus 7 itu 10. Nah, nanti berarti sama dengan min 60 begitu. Per ini nanti 10x plus 7 pangkat 2. Ya, itu. Nah, saya yakin dengan 5 contoh itu kalian bisa mengingat kembali turunan fungsi aljabar seperti apa yang telah kalian pelajari waktu SMA kelas 11. Ya. Tuh, berarti turunan fungsi aljabar sudah selesai. Berarti video berikutnya adalah saya akan bahas turunan fungsi trigonometri. Karena A, B, C, dan E sudah saya bahas. Berarti pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya yang akan saya bahas adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, itu saja kali ini dari saya. Silahkan kalian pahami. Kemudian kalian membuat contoh sendiri itu agar lebih kuat pemahamanmu. Sehingga nanti bisa digunakan bekal yang cukup untuk membahas turunan fungsi trigonometri. Itu saja dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.